Selamat sore, saya Dr. Sore, Dok. Arnelis. Saya Indra, Dok. Ya, silakan Pak Indra. Iya, terima kasih, Dok. Ya, silakan. Maaf Pak Indra, Iya. nama lengkapnya? Astrid Harvindra. Astrid Harvindra. Umur berapa Pak? Umur 27. 27. Pekerjaan? Saya mahasiswa. Mahasiswa. Alamat lengkapnya? Di Jalan Sawahan nomor 6. Ya. Asal dari mana? Asal dari Jambi. Asal dari Jambi. Oke. Bapak Indra, kalau boleh saya tahu, apa yang dirasakan sekarang ini? Oh, ini Dok, perut saya sakit ini di daerah ulu hati ini sakit sekali. Di ulu hati? Iya, sakit Sejak sekali. kapan Bapak rasakan? Oh, yang sakit sekali udah 3 jam. Sudah 3 jam. Nah, sakitnya bagaimana? Sakitnya hebat. Sakitnya sakit banget, Dok, sampai keringat dingin saya nahan sakitnya. Sakitnya terus menerus atau bagaimana? Yang sekarang ini terus menerus. Terus menerus. Nah, sakitnya hanya di ulu hati saja atau ada di tempat lain? Enggak. Sakitnya ada sampai ke punggung belakang, sama di bahu juga ada terasa. Jadi sakitnya menjalar ya ke punggung dan Ya, ke punggung. bahu. Nah, kemudian sakit ini memang baru 3 jam ini dirasakan atau udah pernah dulu-dulunya? Sebenarnya sih udah sering, Dok, udah dari 3 bulan yang lalu. Tapi kata dokter waktu itu saya sakitnya emah, jadi saya waktu itu hanya dikasih obat emah saja. Ya. Dan biasanya pun kalau saya minum obat emah itu biasanya hilang, no. Sebentar-sebentar sakitnya. Tapi yang sekarang ini terus-terusan terus sakit banget. Nah, ini kan sakitnya udah sering. Ya. Nah, kira-kira bisa ditandakan nggak? Kira-kira apa yang membuat sakitnya muncul? Sakitnya itu kalau habis makan pedas, terus makan daging, makan sup gitu, Dok. Kalau makan agak berlemak. Iya. Oke. Kemudian keluhan lain apa lagi selain dari nyeri di ulu hati ini? Ada saya kembung terus muntah, loh. Kembung dan muntah. Nah, muntah ini sudah berapa lama? Muntahnya sama sejak sakit untuk 3 jam. Sudah 3 jam juga. Ya, udah 3 kali juga, Dok. Nah, sudah 3 kali dalam 3 jam ini ya. Iya. Nah, apa yang dimuntahkan? Yang saya coba makan, yang minum itu keluar semua. Jadi apa yang dimuntahkan? Ada darah juga nggak? Oh, enggak ada. Nggak ya? Ada. Oke. Kemudian keluhan lain? Saya rasanya agak mulai panas badan saya, Dok. Demamnya gimana? Tinggi? Enggak tinggi. Demam tidak tinggi? Enggak. Ya, tidak menggigil? Enggak ada menggigil. Nggak menggigil, oke. Nah, buang air besarnya bagaimana, Pak? Enggak ada keluhan kalau saya buang air besar biasa. Biasa aja ya? Biasa. Oke. Kalau buang air kecil ada keluhan? Enggak juga. Nggak ada juga ya? Enggak ada yang Nah, Bapak sakit yang diderita sebelum-sebelumnya apa aja nih? Selain sakit yang ini? kalau sama saya ke dokter, saya katanya ya mah itu aja. Cuman sakit mah aja Iya. ya. Kemudian Bapak kebiasaannya apa nih? Suka makan tertentu atau Saya ada minum? makan pedas. Kalau minum ya kadang-kadang kalau ngumpul-ngumpul sama temen ada juga sih, Dok, minum. Minum alkohol maksudnya? Ya, minum. Minum alkohol ya, oke. Kemudian kalau untuk keluarga ada yang sakit kayak gini nggak? Kalau sakit seperti ini enggak, Dok, cuman Nggak ada ya? ibu saya karena kena ini kanker lambung. Ibu kanker lambung, masih ada ibunya? Oh, udah meninggal. Oh, tahun berapa? Udah 5 tahun lalu lah, Dok. 5 tahun yang lalu ya. Oke. Baiklah Pak Indra, kalau begitu saya mau periksa Pak Indra. Silakan boleh. tidur di tempat tidur. Baiklah,
untuk kesempatan kali ini kita akan memperagakan pemeriksaan fisik abdomen. Nah, untuk pemeriksaan fisik abdomen ini pasien harus dalam keadaan rileks, berbaring ya, dalam keadaan berbaring, dan pasien kita minta untuk membuka perutnya ya, membuka perutnya. Tolong Pak Astrid dibuka perutnya sebentar ya. Ini diturunkan ke bawah ya. Kita buka ya area abdomen ini mulai dari processus xiphoideus sampai dengan symphysis pubis ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen. Pemeriksaan fisik abdomen ini terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, sama dengan pemeriksaan fisik di tempat yang lain. Tetapi pada pemeriksaan fisik abdomen biasanya kita melakukan palpasi itu di akhir, karena abdomen itu sensitif ya, sehingga kita menempatkan pemeriksaan ini terakhir. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memperagakan hanya pemeriksaan fisik mengenai palpasi, perkusi, dan kemudian pemeriksaan fisik mengenai nyeri abdomen pada kasus kolesistitis akut dan apendisitis akut. Nah, baiklah, saya akan memperagakan pemeriksaan palpasi abdomen. Sebelumnya kita melakukan cuci tangan ya. Baiklah, sebelum kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, kita harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Ya, jadi ketika kita melakukan cuci tangan, ya, kita tidak boleh ada cincin atau gelang ya yang akan membawa kuman kepada pasien. Ya, saya akan peragakan. Oke. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan palpasi abdomen dengan posisi pasien berbaring, abdomennya sudah terbuka, kemudian tangan pasien kiri dan kanan itu terletak di samping pasien. Ya, jadi posisinya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan palpasi. Palpasi ini terdiri dari dua bagian, ada palpasi superficial dan ada palpasi dalam. Nah, untuk pemeriksaan palpasi superficial, kita melakukan palpasi dengan ujung jari kita. Tapi sebelum kita melakukan pemeriksaan palpasi, kita harus menyamakan suhu tangan pemeriksa dengan suhu tubuh pasien. Nah, jadi mungkin sedikit kita gosok-gosokkan dulu tangan kita, ya. Nah, ya, kita hangatkan dulu, kemudian baru kita melakukan pemeriksaan fisik abdomen. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan fisik superficial. Kita lakukan pada semua regio dari abdomen ya. Pemeriksaan fisik superficial ini bertujuan untuk menentukan apakah ada nyeri atau ada massa ya, atau otot-otot dinding perutnya tegang. Ini akan kita ketahui ketika kita melakukan pemeriksaan fisik abdomen superficial. Dan mungkin kita akan mendapatkan nyeri di tempat tertentu, atau mungkin kita akan merasakan ada massa di tempat tertentu ya. Kemudian ini kita jadikan sebagai penuntun kita nanti dalam melakukan pemeriksaan fisik abdomen yang lebih dalam.
Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik mengenai pemeriksaan hepar. Ya, pemeriksaan hepar, ya, hepar berada di daerah torak bagian bawah. Ya, kita tentukan dulu nanti batas dari paru dan hepar. Ya, kita lakukan perkusi di daerah linea mid clavicula, ya. Nah, ini adalah daerah hepar, ya. Jadi kita menemukan perkusi yang redup, ya. Ini di daerah interkostal 6, ya. Interkostal 6. Ini adalah daerah hepar ke bawah. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan hepar apakah ada pembesaran atau tidak. Maka kita melakukan pertama adalah dengan posisi tangan kiri kita di bawah iga belakang, ya. Ini setentang dengan torakal 10 sampai ya 10, 11, 12 barangkali, ya. Kita taruh tangan kita seperti ini, kemudian pasiennya dimiringkan sedikit saja. Nah, kita melakukan palpasi, ya. Dengan pasien kita suruh buncitkan perutnya, ya. Atau inspirasi dalam, ya. Lagi, ya. Nah. Kemudian juga di daerah sphygmosnya. Nah, kira-kira seperti itu, oke. Nah, untuk pemeriksaan fisik hati, nah, kita akan menentukan apakah ada pembesaran dari hati itu sendiri, ya. Nah, untuk menentukan bagaimana besar dari hati itu, pertama adalah dengan menentukan di bawah processus xiphoideus, kita ukur ke arah umbilikal kira-kira berapa pembesarannya. Misalnya kita dapatkan di daerah sini, ya, ini processus xiphoideusnya, kita tempatkan tangan kita di bawah processus xiphoideus menuju ke umbilikal. Jadi kalau seperti ini ada 6 jari saya ini, ya. Jadi berarti hepar membesar 6 jari di bawah processus xiphoideus. Kemudian kalau dia membesar di daerah sini, kita tentukan di bawah arcus costarum berapa pembesarannya. Misalnya di sini, ya. Nah, ini arcus costarum. Kita tempatkan tangan kita di bawah arcus costarum, perpotongan dengan linea clavicula menuju ke umbilikal. Kita tempatkan tangan kita seperti ini. Misalnya pembesarannya di sini, maka di bawah arcus costarum tangan saya ukurannya 2 jari. Jadi laporannya adalah hati membesar 2 jari di bawah arcus costarum. Kemudian setiap kali ada pembesaran dari hepar, kita harus menentukan selain dari ukurannya adalah kita menentukan juga bagaimana permukaan dari hati itu sendiri, ya. Apakah permukaannya rata atau berbenjol. Kemudian pinggirnya kita tentukan tadi ketika pasiennya, ya, buncitkan perutnya, ya. Nah, kita tentukan ketika kita meraba pinggir dari hepar tadi, apakah pinggirnya tumpul atau tajam, ya. Jadi pinggir hepar apakah tumpul atau tajam. Kemudian konsistensi dari hepar tadi kita raba, ya. Bagaimana konsistensinya? Apakah keras? Kalau keras, ya, seperti kita meraba lutut, ya, seperti kita meraba lutut ini keras, ya. Kemudian apakah lunak, ya. Lunak, kalau lunak itu di bawah kenyal. Kalau kenyal seperti kita meraba paha kita, ya, itu kenyal, ya. Jadi apakah lunak atau apakah padat? Jadi padat itu antara kenyal dengan keras, ya. Jadi kita menentukan bagaimana konsistensi dari hepar. Kemudian apakah ada nyeri ketika kita memegang hepar pasien tadi? Apakah ada nyeri? Jadi
Dengan demikian kita sudah bisa menentukan ukuran dari hati, ya, berapa jari di bawah arcus costarum, berapa jari di bawah processus pedeus, kemudian permukaannya apakah rata atau berbenjol, konsistensinya lunak atau kenyal atau padat atau keras, dan apakah ada nyeri, ya, pada hepar tersebut. Kita lanjut ke pemeriksaan fisik limpa. Limpa berada di daerah hipokondrium kiri, ya. Kalau limpa membesar, maka limpa akan bisa kita ukur pembesarannya dengan menggunakan garis yang namanya garis Suffner. Garis Suffner ini kita tarik dari arcus costarum ini, terus ke umbilikus, terus ke sias kanan. Ya, jadi ini adalah garis Suffner. Garis Suffner ini terdiri dari garis Suffner 0 sampai Suffner 8. Ya, Suffner 0 ini berada di arcus costarum. Pembesaran dari limpa kita ukur dengan menggunakan garis Suffner. Garis Suffner itu kita tarik garis dari pinggir arcus costarum, terus ke umbilikus, terus ke sias kanan. Nah, garis Suffner kita singkat dengan S, terdiri dari S0 di pinggir arcus costarum dan S8 di sias. Nah, di umbilikal itu S4. Jadi S0, S4 ini kita bagi nanti, ya. Jadi ini bagi 2, ini S2, S0, S1, S2, S3, S4. Begitu juga dengan umbilikal ke sias, kita bagi lagi. Ini S8, jadi kita bagi 2, ini S6, di sininya S4, S5, S6, S7, S8. Ya, jadi ada 8. Nah, kita melakukan pemeriksaan fisik dari palpasi limpa. Kita mulai dari tangan kanan pemeriksa, itu mulai dari sias kanan. Sementara tangan kiri pemeriksa ini kita tempatkan juga di bawah dari iga pasien, ya, iga belakang, setentang dengan iga 11-12. Pasien kita sedikit miringkan ke arah pemeriksa. Nah, kita lakukan pemeriksaan, ya, dengan melakukan tangan pemeriksa dengan ujung-ujung jari menekan abdomen. Pasiennya disuruh inspirasi, terus lagi, ya, terus lagi. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau tangan saya bisa masuk ke bawah iga seperti ini, ya, kelihatan di bawah iga. Nah, ini berarti tidak ada pembesaran dari limpa. Nah, kalau tangan saya bisa masuk di bawah iga, itu tidak ada pembesaran limpa. Kalau seandainya ada pembesaran limpa, tangan kita tidak bisa masuk, ya. Nah, kita ukur berapa pembesaran dari limpa tersebut. Misalnya kita temukan di daerah S2 ini. Di sini kita temukan, ya. Kita usahakan mempalpasi di atas limpa tersebut. Kita coba cari incisura lienalis, ya. Kalau kita menemukan adanya incisura lienalis, itu berarti pasti limpa. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ginjal. Pemeriksaan ginjal kita lakukan dengan pemeriksaan balotemen. Ya, jadi tangan pemeriksa berada di bawah pinggang pasien, ya, di bawah, di setentang dengan torakal 12. Nah, kemudian pasiennya agak diangkat sedikit. Kemudian tangan kita sebelah kanan itu berada di abdomen pasien, ya. Nah, kemudian kita lakukan penekanan, tangan yang kanan menekan, tangan yang kiri ini mendorong ke atas. Ya, jadi kita lakukan seperti ini. Nah, apabila kita meraba ada lentingan dari suatu benda ke tangan yang di belakang, ya, atau sebaliknya yang di belakang kita dorong ke atas, tangan kanan kita yang meraba ada lentingan dari suatu benda, itu namanya balotemen
positif. Ya, secara normal ginjal tidak bisa kita raba, jadi laporannya adalah balotemen ginjal negatif. Tapi kalau teraba berarti itu ada pembesaran dari ginjal. Ya, kemudian untuk yang ginjal yang kiri, kita akan melakukan pemeriksaan. Tangan kiri pemeriksa berada di bawah pinggang pasien, kemudian tangan kanan ini menekan seperti ini. Nah, ketika kita menekan begini, kalau tangan kiri kita meraba ada lentingan, maka itu berarti balotemen positif. Atau sebaliknya, tangan kiri kita yang mendorong ke atas, tangan kanannya yang meraba ada lentingan, itu balotemen positif. Ya. Nah, jadi kalau balotemen positif berarti suatu kondisi patologis, berarti ginjalnya membesar. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perkusi dari abdomen. Ya, kita akan melakukan perkusi dari abdomen untuk seluruh regio dari abdomen. Ya, secara normal abdomen perkusinya timpani. Ya, kalau seandainya kita ketemu ada yang redup, nah biasanya itu ada proses pemadatan mungkin suatu masa, ya. Jadi kita akan coba lakukan perkusi pada pasien. Ya, kita sudah lakukan perkusi di seluruh abdomen pasien. Nah, biasanya kantong kencing itu perkusinya peka. Ya, jadi kalau di daerah umbilikal ini, di bawah umbilikal ini kita menemukan perkusinya peka, itu biasanya secara normal adalah vesika urinaria. Ya, tetapi kalau seandainya kita ketemu massa di daerah suprasimfisis ini atau daerah umbilikal ini juga kita akan temukan perkusinya peka. Kemudian kalau ada pembesaran dari hati misalnya, kalau pembesaran dari hati ini bisa juga kita tentukan dengan perkusi. Nah, hati biasanya di daerah hipokondrium kanan. Ya, kalau dia membesar mungkin bisa mencapai ke daerah umbilikal atau daerah lumbal kanan ini. Nah, apabila dia membesar, maka perkusi di daerah hati ini akan peka. Ya, jadi kita juga bisa menentukan ukuran dari pembesaran hati, ya, dengan perkusi. Ya, contohnya ada pembesaran dari hati misalnya 5 jari di bawah processus hypoideus. Maka kita akan menemukan perbedaan antara perkusi di daerah abdomen di bawahnya dengan yang ada heparnya. Ya, contohnya seperti ini. Di sini kita akan menemukan peka. Ya, jadi seperti itu. Juga daerah limpa kalau limpanya membesar. Ya, jadi secara normal perkusi itu timpani. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik adanya cairan bebas di dalam rongga abdomen yang kita sebut dengan ASI-tes. Pemeriksaan itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan shifting dullness atau pemeriksaan undulasi. Pemeriksaan shifting dullness kita lakukan untuk cairan ASI-tes yang sedang. Sedangkan untuk yang cairan ASI-tes yang banyak itu kita lakukan dengan pemeriksaan undulasi. Nah, pemeriksaan shifting dullness artinya peka yang berpindah. Kita lakukan dengan melakukan perkusi mulai dari puncak abdomen ke lateral. Nah, kita lakukan. Ya, biasanya di daerah puncak abdomen itu akan timpani. Ya, timpani, kemudian kita terus ke lateral. Ketemu daerah yang redup atau peka.
Nah, daerah tersebut kita tandai. Kita tandai dengan tangan kita, ya, dengan jari pemeriksa. Kemudian pasiennya disuruh miring ke sisi kiri, ya, atau sisi yang berlawanan dengan pemeriksa. Silakan miring ke kiri, straight. Ya, pasiennya miring betul. Ya, pasiennya kita miringkan. Kemudian tangan kita tadi tidak boleh lepas dari dinding perut pasien, ya. Jadi kemudian sesudah pasiennya miring, kita lakukan perkusi lagi, ya. Ketika kita lakukan perkusi, yang tadinya ini peka atau redup akan menjadi timpani, ya. Nah, itu berarti shifting dullness-nya positif. Bisa juga sebaliknya, ya. Dari puncak abdomen kita lakukan pemeriksaan perkusi, ya, ke lateral yang satu lagi. Nah, seperti ini. Kemudian pasiennya kita suruh miring ke arah pemeriksa. Oke, jadi seperti ini, ya. Kemudian tangan kita tetap tidak boleh lepas dari dinding abdomen pasien, dan sesudah posisi miring seperti ini kita lakukan perkusi lagi, ya. Nah, tadinya yang daerah redup ini akan menjadi timpani. Nah, itu berarti shifting dullness-nya positif. Nah, artinya di sini kalau shifting dullness-nya positif, berarti pasien ini di dalam rongga abdomennya terdapat asites atau cairan bebas. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan undulasi. Nah, dalam pemeriksaan undulasi ini kita membutuhkan bantuan pemeriksa lain, ya. Jadi tidak bisa kita lakukan sendiri. Ya. Untuk melakukan pemeriksaan ini, tangan pemeriksa ini berada di bagian lateral dari tubuh pasien, ya. Jadi daerah lumbal kiri dan kanan. Sementara nanti tangan pemeriksa yang kedua berada di atas perut pasien di daerah linea mediana. Nah, kita lakukan seperti ini, ya. Nah, tangan pemeriksa ini melakukan pendorongan ke sisi pemeriksa, ya. Nah, ketika kita melakukan pendorongan, cairan ini akan bergelombang. Nah, rambatan gelombang itu akan dirasakan oleh tangan pemeriksa yang kiri. Nah, jadi seperti ini. Atau sebaliknya. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nyeri pada kasus kolesistitis akut. Nah, pada kasus kolesistitis akut ini, pasien akan merasakan nyeri di daerah Murphy. Jadi, pemeriksaan kita namanya Murphy sign. Nah, bagaimana kita cara melakukannya? Ya, kita cari titik potong antara pinggir musculus rectus abdominis dengan iga dengan pinggir dari arcus costarum. Nah, jadi kira-kira di sini. Kemudian kita lakukan penekanan dengan satu jari, ya, mungkin dengan jempol bisa atau dengan jari yang lain. Ya, kita lakukan penekanan di sini. Kemudian pasiennya disuruh inspirasi dalam. Nah, reaksi pasien ketika melakukan inspirasi dalam adalah dia merasa napasnya tertahan dan sakit. Nah, jika pasien kita suruh inspirasi dalam tadi, pasiennya merasa napasnya tertahan dan merasakan nyeri di daerah Murphy ini, berarti Murphy sign-nya positif. Nah, itu artinya, ya, tanda dari kolesistitis akut. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nyeri pada kasus appendicitis akut. Nah, usus buntu berada di daerah McBurney. Ya, jadi ini daerah McBurney kita cari berada di daerah antara umbilikal dan sias. Kita tarik garis. Nah, biasanya dia adalah di sepertiga distal dari garis antara
umbilikal dengan sias. Jadi kira-kira di sini. Biasanya pasiennya akan mengeluh nyeri di daerah kanan bawah. Nah, mungkin kita suruh pasien batuk dulu, coba batuk. Nah, di mana nyerinya? Ya, bisa kita tanyakan. Ya, pasiennya bisa menunjuk dengan satu jari, ya. Nah, berarti di daerah sini. Nah, untuk menentukan nyeri pada appendix, kita bisa melakukan pemeriksaan yang namanya Rovsing sign. Ya. Rovsing sign adalah pemeriksaan nyeri, ya. Kita lakukan di daerah kontralateral dari daerah appendix tadi. Jadi di sebelah kiri pasien, ya, appendix di sebelah kanan, kita lakukan sejajar dengan daerah Mcbarney tadi di daerah kontralateralnya, ya. Kita lakukan nyeri, kita lakukan penekanan, ya, kemudian kita lepas, ya. Ketika kita melakukan penekanan, ya, pasien akan merasakan nyeri di daerah sini, di daerah Mcbarney, ya. Kemudian kita melakukan pengangkatan dengan cara tiba-tiba. Nah, juga pasien merasakan nyeri di daerah appendix. Nah, itu artinya Rovsing sign-nya positif. Nah, kemudian juga kita melakukan pemeriksaan nyeri tekan di daerah Mcbarney sendiri, ya. Kita lakukan pemeriksaan nyeri tekan di daerah Mcbarney, ya. Pasien akan merasakan nyeri, kemudian kita melakukan nyeri lepas. Kita tarik secara tiba-tiba, ya. Nah, pasien juga akan merasakan adanya nyeri lepas, ya. Ketika kita mengangkat tangan kita, pasien merasakan nyeri, itu namanya nyeri lepas positif. Ketika kita menekan, pasien merasakan nyeri, itu nyeri tekannya positif. Jadi pada pasien appendisitis akut ini bisa kita temukan tanda-tanda tadi. Kemudian kita bisa juga melakukan pemeriksaan psoas sign, ya. Psoas sign caranya adalah dengan cara pasien, ya, kita tempatkan tangan pemeriksa di lutut pasien, kemudian pasiennya disuruh mengangkat kaki, ya. Nah, kemudian dia akan merasakan nyeri, ya, di daerah yang sakit ketika mengangkat tersebut. Nah, ini tandanya psoas sign-nya positif. Kemudian satu lagi, obturator sign. Nah, obturator sign, kita fleksikan kaki pasien di sendi kokse, dan di sendi lutut. Jadi posisinya seperti ini. Nah, kemudian kita putar ke dalam, ya, kita putar ke dalam. Nah, pasien juga akan merasakan nyeri di daerah Mcbarney. Nah, ini artinya obturator sign-nya positif. Nah, jadi itulah tanda-tanda dari nyeri pada appendisitis akut. Demikianlah pemeriksaan fisik abdomen, khususnya pemeriksaan fisik palpasi dan perkusi, serta pemeriksaan fisik nyeri pada kasus kolesistitis dan appendisitis akut. Terima kasih.